Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meli Nurullah dan teman saya Adib Aswawindianto dan Muhammad Silmi Hakim. Kami akan membawakan materi yang berjudul Post-Feminis dalam Jagat Virtual. Pembahasan yang pertama mengenai definisi feminisme. Feminisme sendiri mempunyai arti suatu perspektif yang menggunakan gender sebagai subjek utamanya. Feminisme juga mempunyai arti faham gerakan sosial kajian dengan orientasi mengubah status subordinasi perempuan dalam masyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai superior sedangkan wanita inferior. Yang kedua, gerakan politik, sosial, dan ideologi yang memiliki tujuan untuk membangun, mendefinisikan, maupun mencapai kesetaraan gender dalam lingkup ekonomi, politik, pribadi, hingga lingkup sosial. Tokoh-tokoh feminisme dan gagasannya. Yang pertama, gagasan Germany Greer. Ada kesamaan dengan Friedan yang tertuang dalam The Female Unique. Keduanya menolak untuk membedakan gambaran, tetapi menyatukannya dalam pendekatan yang tidak berkelas. Greer memperkirakan bahwa ada bentrokan dalam paham feminis. Ramalan emansipasi perempuan akan selalu menjadi teoritis, mudah dibaca dan pragmatis. Yang kedua, Betty Friedan mengetengahkan dalam bukunya The Feminine Mystic versi pragmatik dari bentuk kepastian perempuan. Menurutnya, perempuan merupakan kaum yang pasif atas bentuk kebudayaan yang tetap, sebagaimana anggapan feminitas oleh kaum patriarkat. Yang ketiga, suatu tingkatan penting dalam feminisme modern dicapai oleh Kate Millett dalam buku Seksual Politik pada tahun 1970. Ia mempergunakan istilah patriarki atau pemerintah ayah untuk menguraikan sebab penindasan wanita. Patriarki meletakkan perempuan di bawah laki-laki atau memperlakukan perempuan sebagai laki-laki yang inferior. Dan yang keempat, Simone de Beauvoir dalam The Second Sex menetapkan dengan sangat jelas masalah dasar feminis modern. Bila seorang wanita mencoba membatasi dirinya sendiri, ia mulai dengan berkata, "Saya seorang perempuan, tidak ada laki-laki yang berbuat begitu." Kenyataan ini mengungkapkan ketidaksimetrisan dasar antara istilah maskulin dan feminis. Oke, untuk selanjutnya yaitu fase perkembangan feminisme. Jika kita membahas post-feminisme, maka kita tidak akan luput dengan adanya perkembangan feminisme. Perkembangan feminisme sendiri ini terjadi pada 3 tahapan, yaitu pada tahapan gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Untuk gelombang pertama sendiri terjadi pada tahun 1860-an sampai 1920-an. Feminisme pada gelombang pertama ini ditandai dengan terbitnya tulisan Mary Wollstonecraft dengan bukunya yang berjudul The Vindication of the Right of Woman. Buku ini menceritakan tentang hak-hak tentang wanita, yang dimana buku ini menyerukan kesetaraan pendidikan perempuan. Untuk fokusnya feminisme pada gelombang pertama ini, yaitu dia berfokus untuk melawan pandangan para patriarkis bahwa wanita adalah makhluk yang lebih lemah daripada laki-laki dan tidak rasional. Feminisme gelombang pertama juga memperjuangkan hak pilih untuk perempuan dan kedudukan politik, termasuk juga hak perempuan dalam pendidikan. Ciri khas pada fase gelombang pertama ini dengan adanya hak untuk hak pilih di dalam politik itu. Untuk feminisme gelombang kedua berlangsung pada tahun 1960 sampai 1970-an. Pada gelombang kedua ini ditandai dengan terbitnya The Feminine Mystic, diikuti dengan berdirinya
National Organization for Women atau disingkat jadi NOW pada tahun 1966. Dengan lahirnya sebuah organisasi perempuan ini menandai adanya gerakan yang lebih terorganisir dan kesadaran yang lebih luas mengenai perjuangan kesetaraan perempuan. Pada gelombang kedua ini, feminisme mulai memandang dalam aspek yang lebih luas. Meskipun perempuan sudah memperoleh emansipasi secara hukum dalam politis pada gelombang pertama, namun perempuan masih merasakan diskriminasi, sehingga perempuan pada gelombang kedua ini mulai memusatkan pada isu yang langsung bersentuhan dengan kehidupan perempuan. Fokusnya terletak pada pembebasan perempuan dalam skala yang lebih luas. Dapat dimulai menyinggung hak kerja atau hak dalam keluarga maupun hak-hak reproduksi dan masih banyak lagi. Dan pada fase gelombang kedua ini juga feminisme terbagi menjadi dua aliran, yang dimana ada aliran kanan dan aliran kiri, bisa disebut radikal dan liberal. Untuk aliran kanan sendiri, karena di bawah naungan National Organization for Women atau NOW, mereka bersifat liberal. Dan untuk aliran yang kiri, karena mereka merasa perempuan tidak difasilitasi oleh fasilitas yang menentu, membuat pikiran mereka menjadi radikal, dan ini menyebabkan kelompok kiri menjadi aliran yang radikal. Namun, walaupun ada dua aliran pada masa golongan kedua ini, namun mereka bersatu untuk menggaungkan nasional atau memperjuangkan hak-hak women's liberation. Dan untuk gelombang ketiga sendiri lebih dikenal dengan post-feminisme, muncul di era 1980-an hingga sekarang. Post-feminisme ini muncul atas respon gerakan pada gelombang-gelombang sebelumnya. Dan pada era ini pula ideologi dan diskursus postmodern yang sedang menentukan atau menemukan bentuknya. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai definisi post-feminisme. Perlu kita ketahui, istilah post-feminisme kembali muncul itu pada tahun 1980-an dengan makna yang sangat beragam. Gill dan Scarf merangkum adanya 4 pengertian post-feminisme. Untuk pengertian yang pertama yaitu post-feminisme sebagai titik temu antara feminisme dengan postmodernisme, post-strukturalisme, dan post-kolonialisme, yang berarti post-feminisme merupakan pengkajian yang lebih kritis terhadap feminisme. Untuk pengertian yang kedua, yaitu ada pengertian post-feminisme. Berikutnya mengacu pada perayaan matinya feminisme yang ditandai dengan tercapainya tujuan-tujuan feminisme gelombang kedua pada 1970 atau 1970-an. Karena tujuan dari feminisme gelombang kedua itu udah tercapai, makanya pada tahun 1980-an kajian tersebut tidak lagi relevan. Misalnya, Tania Modresky melihat post-feminisme sebagai kajian yang menegasi dan meruntuhkan perjuangan kaum feminisme dan mengantar perempuan kembali ke zaman pre-feminisme. Untuk pengertian yang ketiga yaitu post-feminisme sebagai backlash. Backlash sendiri ini merujuk pada Paulucci, merupakan salah satu seorang proponen utama perumusan definisi post-feminism sebagai backlash. Dalam buku fenomenalnya Backlash: The Undercurrent War Against American Women, Paulucci merumuskan post-feminism sebagai perang terhadap feminisme melalui media massa dan budaya populer. Media massa dan budaya populer digunakan sebagai perantara untuk menyebarkan propaganda yang mendiskreditkan perempuan-perempuan yang telah teremansipasi. Backlash menurut Paulucci mendapat dukungan dari pemerintah. Kemudian definisi yang terakhir yaitu post-feminism sebagai sensibility.
Maksud dari sensibility yaitu postfeminisme mengartikulasikan konsep-konsep feminisme pada pendahulunya, yaitu pada gelombang pertama, gelombang kedua, sekaligus dia melakukan peninjauan kembali ke atas konsep-konsep tersebut. Postfeminisme di jagat virtual. Postfeminitas adalah sebuah neologi dalam relasi gender untuk menjelaskan sebuah kondisi yang melampaui relasi biologi, simbolik, dan psikis yang konvensional antara entitas laki-laki dan perempuan, yang di dalamnya peran teknologi khususnya sibernetik, cyborg, dan nanoteknologi, mikroteknologi, bioteknologi telah mengubah relasi yang konvensional tersebut. Di dalam postfeminitas, segala kondisi keterbatasan perempuan dalam relasi gender dapat diatasi seperti sifat-sifat lemah, lembut, pasif, irasional, emosional. Kemampuan teknologi mutakhir dapat meningkatkan kekuatan, ketahanan, daya pikir, kecerdasan, dan keaktifan perempuan yang menempatkan dirinya tidak lagi pada posisi inferior di hadapan laki-laki yang superior. Cyberspace sebagai sarana virtual. Berbagai kalangan, khususnya kalangan feminis, menaruh harapan yang sangat besar terhadap dunia cyberspace. Yang ini disebabkan oleh potensi pembahasan dan kebebasan yang ditawarkan oleh dunia artifisial ini, yang dianggap dapat menjadi sebuah kekuatan alternatif dalam upaya menciptakan sebuah masyarakat demokratis yang terbebas dari dominasi kekuasaan, ketidakadilan, dan tekanan. Cyberspace adalah sebuah dunia interaktif yang di dalamnya setiap orang dapat mendefinisikan, menciptakan, mengubah, memodifikasi citra, atau misalnya citra tubuh sesuai keinginannya, yang di dalamnya berbagai bentuk fantasi dapat direalisasikan. Masa depan, pengalaman, fantasi, dan kepuasan yang dijanjikan oleh cyberspace akan semakin kompleks, yang melibatkan teknologi jarak jauh. Selanjutnya tentang cyborg sebagai perwujudan postfeminisme di jagat virtual. Berbeda dengan cyberspace tidak berwujud, cyborg sebagai akronim dari cybernetic organism sebaliknya mempunyai wujud nyata, yaitu tubuh yang nyata yang disatukan dengan teknologi. Di dalam sistem cyborg yang terbentuk bukan lagi partnership antara mesin dan organisme, melainkan simbiosis yang diatur oleh cybernetik. Melalui simbiosis tersebut, sistem organisme atau misalnya tubuh manusia dapat meningkatkan kapasitas, kemampuan, kekuatan, memori, daya pikir, daya tahan yang berlipat ganda. Cyborg dengan exoskeleton di dalam sistem tubuhnya mungkin dapat mempunyai kekuatan 1000 kali lebih kuat dari seorang laki-laki terkuat. Meskipun demikian, narasi cyborg bukanlah sekedar cerita fiksi ilmiah di televisi atau bioskop. Cyborg sesungguhnya telah menjadi bagian dari realitas kehidupan sosial. Apa yang tampak dari wacana gender cyborg di atas adalah terjadinya perubahan dalam melihat peran teknologi dalam konteks relasi gender, dari pandangan teknologi sebagai alat dominasi dan pengendalian. Itulah sedikit tentang gambaran post-feminis di jagat virtual. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.